Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Iswahyudi Thomas Irama. Saya datang akan selalu memberikan Anda motivasi agar hidup Anda selalu optimis dan selalu semangat. Nah, kali ini Iswahyudi Thomas Irama datang akan memberikan Anda motivasi cara hidup bebas. Nah, saya berikan motivasi ini cara hidup bebas bagi Anda yang tidak mau diatur orang tua, bagi Anda yang tidak bisa mentaati peraturan, bagi Anda yang tidak bisa mengikuti aturan atau perintah, ataupun yang selalu membangkang kepada orang tua ataupun orang yang di sekitar. Nah, ini saya berikan cara hidup bebas, solusi hidup bebas. Biar Anda apa? Biar Anda bisa bebas, biar Anda tidak ada yang mengatur, biar Anda selalu ingin bebas. Nah, caranya gimana? Nah, ada 3 cara. Cara hidup bebas. Yang pertama, kalau kamu ingin bebas, caranya kamu harus punya barang-barang sendiri. Nah, kenapa kamu harus punya barang-barang sendiri? Iya, orang kalau punya barang sendiri itu enak, mau dipakai kemana saja enak, mau dibawa kemana saja enak, tidak kepikiran. Contohnya apa? Misalnya kamu punya motor sendiri, enak, kamu mau pergi rekreasi, kamu mau pergi ke hutan, kamu mau pergi ke laut, terserah. Kenapa? Kamu punya barang pribadi, kamu punya motor pribadi. Misalnya lagi, kamu punya baju pribadi. Kalau kamu punya baju pribadi enak, mau kamu buat basah-basahan, mau buat kamu kotor-kotoran, terserah kamu. Kenapa? Kamu punya barang pribadi. Terus kamu punya mobil pribadi, apa saja, pokoknya kamu harus punya barang-barang pribadi. Jangan sampai minjam. Orang kalau punya barang pinjaman itu nggak enak, pasti apa? Kalau kamu misalnya katakanlah pinjam motor ataupun mobil, kalau kamu misalnya pinjam itu mau dibawa ke laut, mau dibawa ke hutan, mau dibawa ke rekreasi, mau dibawa ke gunung, pasti kendaraan, barang atau apapun yang kamu pinjam pasti akan dicari. Itu pasti, karena apa? Minjem. Nah, makanya kalau kamu ingin bebas, ya, kamu satu harus punya barang pribadi, harus punya barang sendiri. Jangan sampai minjam, apalagi mencuri. Ya, ingat, harus punya barang pribadi. Yang kedua, cara hidup bebas. Yang kedua itu kamu harus punya tempat pribadi. Nah, ini penting ini bagi Anda yang sudah berkeluarga. Jangan sampai kamu numpang sama orang tua atau mertua. Karena apa? Kalau kamu tidak cocok sama orang tua atau mertua, apalagi kok sampai eker, sampai kerah, sampai tukaran, sampai berkelahi sama orang tua atau mertua, sampai tekanan batin, kamu itu gak enak. Kalau kamu punya tempat pribadi, kamu enak. Kamu mau tidur tidak ada yang melarang, kamu mau makan tidak ada yang melarang, kamu mau nyanyi tidak ada yang melarang, kamu mau main musik tidak ada yang melarang. Karena apa? Kamu punya tempat pribadi. Beda kalau misalnya kamu tidak punya tempat sendiri, kamu ikut orang tua, kamu mendengarkan musik banter-banter atau keras-keras, orang yang ada di sekitarmu, orang tuamu atau mertuamu terganggu, mereka marah sama kamu. Begitu pula kamu punya tempat pribadi, kamu sukanya musik, suka nyanyi, mengganggu orang yang di sekitarmu, bukan tempatmu sendiri, itu gak enak. Jadi kalau kamu ingin bebas, kamu harus punya tempat pribadi. Ya, entah kamu beli sawah, entah kamu beli rumah, entah kamu beli apartemen, entah kamu beli gedung, yang penting kamu punya tempat pribadi. Jangan sampai mengganggu orang. Ya, itu penting. Terus solusi yang ketiga, cara hidup bebas. Cara yang ketiga yaitu kamu jangan sampai mengganggu orang yang ada di sekitarmu. Entah kamu mengganggu orang tuamu, entah itu mengganggu adikmu, entah itu mengganggu mertuamu, entah itu mengganggu tetanggamu, entah mengganggu orang yang ada di sekitarmu. Kamu jangan sampai mengganggu. Contohnya apa? Misalnya kamu seneng nyanyi,
Kamu jangan nyanyi teriak-teriak, apalagi mengganggu orang. Itu nggak boleh, itu bukan bebas. Misalnya kamu suka motor, kamu mau geber-geber, ger, ber. Kalau kamu ingin bebas, kamu harus jangan mengganggu orang lain. Itu. Terus misalnya kamu punya mobil, punya kendaraan, punya alat musik, terserahlah yang kamu miliki. Kok kamu mengganggu orang yang di sekitarmu, itu berarti kamu belum bebas. Nah, caranya kalau kamu ingin bebas, 3 cara ini. 1, kamu harus punya barang sendiri, jangan sampai minjam. Entah kamu punya HP, entah punya laptop, punya motor, mobil, kamu harus punya sendiri. Kalau andaikan rusak, kamu tanggung sendiri. Andaikan hilang, kamu tanggung sendiri. Beda kalau misalnya kamu punya barang miliknya orang, pinjem, mau nggak mau kamu harus mengembalikan. Terus kalau misalnya andaikan rusak, mau nggak mau kamu harus tanggung jawab. Kamu nggak bisa merdeka ataupun kamu nggak bisa bebas. Dan yang kedua, cara hidup bebas. Yang kedua, kamu harus punya tempat pribadi, harus punya tempat sendiri. Misalnya kamu senang nyanyi, kamu harus punya tempat sendiri untuk menyanyi. Kamu suka ngeband, kamu harus punya tempat sendiri untuk ngeband. Kamu pengen balapan motor, breng, kamu harus punya tempat sendiri untuk balapan motor. Jangan sampai kamu balapan motor, balapan mobil di jalan raya, itu namanya mengganggu, ya. Terus apalagi kalau misalnya kamu nggak punya tempat, masih ikut mertua, kamu bertingkah laku tidak sopan sama mertua atau orang tua, hati-hati, nanti kamu bisa ditepak. Terus cara yang ketiga, cara hidup bebas. Yang ketiga, kamu jangan sampai mengganggu orang yang ada di sekitarmu. Kamu seneng nyanyi, seneng musik, seneng mau naik motor, geber-geber, kamu jangan sampai mengganggu orang lain. Apalagi kamu yang ini anak-anak muda yang suka motor, yang suka mobil, main jalan trek-trekan di jalan raya, itu mengganggu orang banyak. Apalagi kalian yang suka demo, itu mengganggu ketertiban orang banyak. Itu berarti kamu belum bisa bebas. Apalagi ini yang suka membuat keonaran, ya. Jadi kalau misalnya kamu ingin bebas, kamu jangan sampai mengganggu ketertiban orang yang ada di sekitarmu, mengganggu orang yang ada di sekitarmu, entah itu orang tuamu, entah itu adikmu, entah itu tetanggamu, entah itu di jalan raya, entah di tempat umum. Jangan sampai mengganggu. Kalau kamu ingin bebas, kamu harus punya tempat sendiri, kamu harus punya barang sendiri, dan yang ketiga, jangan sampai mengganggu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bersama saya Iswa Yudi Thomas Rama. Salam dangdut.